Ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat akan kehancuran umat muslim ketika itu dengan isyarat. Kata Nabi, terjadi kerusakan di tengah umat muslim hanya disebabkan karena kehancuran. Hanya disebabkan karena urusan sepele dunia. Karena disebabkan karena urusan jabatan. Karena disebabkan urusan manusia dengan manusia. Mereka terpecah belah antara satu dengan yang lain. Jika seorang muslim sesama muslim tidak bisa saling menghalalkan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, atau tak bisa bersilaturahim dengan baik antara satu dengan yang lain, itu tanda bahwa kita sudah dekat dengan hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa thumma dinarun wala dirham min qabli an ya'khudha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh. Kata Nabi dalam hadisnya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Di antara 7 golongan tersebut yang disebutkan oleh Nabi, imamun adil, kemudian syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, kemudian warajulani tahabba billah wa tafarraqa fih. Pada kalimat ini ingin kita sampaikan kepada kita semua. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, ketika engkau bersaudara dengan saudaramu, maka jadikan agama sebagai tolak ukur dalam persaudaraanmu. Falyukhallil. Apa yang harus kita khalil? Apa yang harus kita temani? Dari segi apa? Saudara. Dari segi persaudaraan ini, ketika kita bersaudara dengan yang lain, apa yang harus kita lihat dari mereka? Agama. Apa tujuannya? Agar mengajak kita sama-sama ke dalam atau ke jalan yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wasiqal ladzi nattaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah di dalam Al-Quran, masuk ke dalam surga zumara, sama-sama, tak sendiri-sendiri. Tapi sebaliknya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Masuk ke dalam neraka juga bersama-sama. Artinya, ada saudara yang mengajak kepada neraka,
ada saudara yang mengajak kepada keimanan, ada saudara yang mengajak kepada kemaksiatan, ada saudara yang mengajak kepada kebaikan. Tinggal bagaimana cara kita bermusahabah, bermuamalah dengan mereka. Disitulah perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyukhallil minhu ala din. Lihat bagaimana cara kalian bersaudara dengan mereka. Apakah tolak ukurnya adalah harta, dunia, ataupun agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai baginda Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, mangkanat lahu li akhihi mazlamatun. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman bagi saudara dia di dunia, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ketika itu pertanggungjawabannya di akhirat adalah mereka harus paling tidak menyelesaikan urusannya di dunia. Tapi bagaimana urusannya di akhirat? Ketika tidak selesai urusannya di dunia, maka di akhirat semua kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi orang lain, maka harus dikembalikan kepada orang yang dizalimi. Tapi kalau seandainya kebaikannya sudah habis, kemudian Nabi kata, fa'ukhidha min sayyiatihi thumma turihat ilaih. Diambil keburukan daripada orang yang tadi kita zalimi, kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sebenarnya definisi bangkrut di hadapan Allah. Ada orang-orang yang mengatasnamakan orang-orang beriman kepada Allah, tapi tak mencintai sesama. Karena kalimatnya di dalam hadis yang lain, kata Nabi, orang yang beriman itu yang mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri dia sendiri. Tapi sekarang tidak. Sekarang tidak. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa benci antara satu dengan yang lain? Agar apa? Agar kebencian yang tumbuh tampak di hadapan manusia mana yang kuat dan mana yang hebat. Artinya apa? Isyarat Nabi terhadap ini itu nampak. Banyak orang di akhir zaman tak saling mencintai, tapi justru saling membunuh antara satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, salah satu cara untuk meredupkan Islam dengan membunuh karakter-karakter mereka. Umat Islam saling mencaci dan memaki, bukan saling mencinta. Tapi kata Nabi di dalam hadisnya, yang mendapatkan golongan, yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, salah satu di antara 7 tersebut, yang saling mencintai karena Allah. Bagaimana kita bisa mengatasnamakan Allah? Aku mencintai Allah, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita masih menyakiti. Tapi kita masih saling menganggap diri paling baik di antara satu dengan yang lain. Uniknya, banyak di antara orang-orang beriman yang mengaku beriman kepada Allah, dengan mudahnya mereka menyakiti hati daripada saudara. Apa maksud, apa definisi daripada ketika mereka mencintai karena Allah, berpisah karena Allah? Definisinya adalah semuanya disandarkan kepada Allah, bukan karena kebencian, bukan karena hasad, dengki, bukan karena segala macam, bukan karena urusan dunia. Tapi yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana umat muslim atau orang-orang yang beriman mengembalikan semua dasar perbuatannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran. Sebagai tolak ukur atas perbuatan. Inilah yang disebut dengan al-akhlak al-mahmudah. Akhlak yang baik, yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat kalimat yang sederhana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, falyatahallalhu minhu. Ketika engkau menyakiti hati manusia, maka wajib bagimu datang kepada mereka meminta agar mereka menghalalkan. Atau dalam bahasa lain, datang kepada mereka untuk minta maaf. Imam Hasan Al-Banna pernah berkata, salah satu inti daripada Ramadan adalah pendidikan. Bagaimana membentuk karakter pribadi yang baik. Bukan hanya persoalan ibadah kepada Allah, tapi juga bagaimana
menjadi karakter yang baik atau menciptakan akhlak-akhlak yang sempurna yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Bagusnya adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, pembeda antara yang hak dan yang batin. Ramadan bertujuan untuk merundukkan hawa nafsu, bercampur bersatu keduanya, membentuk karakter yang baik. Uniknya, kita dituntut untuk menjadi manusia yang baik di bulan suci Ramadan. Maka setelah Ramadan seharusnya tolak ukurnya adalah perilaku kita. Apakah yang sebelum Ramadan lidahnya mencaci dan memaki, tangannya memukul, kakinya menendang, ketika Ramadan bertaubat kepada Allah? Apakah setelah Ramadan kembali kepada sebelumnya atau justru menjadi manusia yang berhijrah kepada Allah? Artinya apa? Semakin lebih baik. Karena perkataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Banna adalah bagaimana membentuk karakter yang baik daripada akhlak yang sempurna di bulan suci Ramadan dan aplikasinya setelah Ramadan. Ini yang terpenting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat bagi siapa? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil mursalin wa ammatihim. Bagi siapa? Bagi semuanya. Bagi kita semua. Nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika agama berbicara, ketika agama dijadikan satu sandaran nasihat kepada kita, setidaknya kita menjadikan tolak ukur dalam kehidupan. Maka kata Nabi sederhana, man kanat lahu mazlamatun li akhihi. Kenapa kalimat ini yang didahulukan oleh Nabi? Kenapa Nabi katakan dengan kalimat yang sederhana, falyatahallalhu minhu? Ini bukan kaitannya antara halal bihalal, tapi kaitannya adalah, hei manusia yang pernah berbuat dosa kepada sesama manusia, mintakan kepada mereka kehalalan. Apa tujuannya? Allah tak mau menerima ibadah orang-orang yang menyakiti manusia yang lain. Tapi uniknya, hari ini kita melihat begitu mudah manusia yang saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Maka momen terbaik adalah ketika di bulan suci Ramadan kita tak bisa bertemu, maka setelah Ramadan kita bertemu dalam naungan silaturahim yang baik. Disinilah tujuannya, untuk datang meminta maaf antara satu dengan yang lain atas kezaliman yang pernah kita buat. Dan jangan kembali. Dan jangan pernah melakukan merasa gengsi untuk datang kepada siapapun, karena kita punya salah ataupun kita yang dizalimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu mulianya Islam mengajarkan kepada kita. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi dan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Akhlaq Al-Mujtama. Apa kata beliau? Yang disampaikan oleh beliau. Begitu mulianya Islam mengajarkan akhlak kepada manusia agar tercipta keseimbangan antara satu dengan yang lain. Islam mengajarkan keseimbangan. Manusia dengan nafsunya mengajarkan kehancuran. Sehingga satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, kata seorang sahabat, kami bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka duduk bersama dengan Nabi, Nabi berkata, akan datang satu masa kepada kalian fitnah. Kemudian sahabat tadi berkata, kata sahabat tersebut, fa inna hadhihi muhlikati. Bisa jadi ini menjadi hari kehancuranku. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadhihi fitnah, fitnah. Kemudian dia mengatakan lagi, hadhihi wa hadhihi wa hadhihi. Satu ketika sahabat ini duduk bersama Nabi dan Nabi kemudian menyampaikan satu perihal tentang fitnah yang terjadi kelak di akhir zaman. Kemudian sahabat tersebut berkata, apakah ini akan menjadi hari kehancuranku? Kemudian baginda Nabi mengatakan, ini adalah fitnah, fitnah dan fitnah. Kemudian sahabat tadi kemudian berkata lagi, inilah kecelakaan, kehancuran. Bagi siapa? Disampaikan, bagi umat muslim. Apa maksudnya? Ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat akan kehancuran umat muslim ketika itu dengan isyarat. Kata Nabi, terjadi kerusakan di tengah umat muslim hanya disebabkan karena kehancuran. Hanya disebabkan karena urusan sepele dunia. Karena disebabkan karena urusan jabatan. Karena disebabkan urusan manusia dengan manusia. Mereka terjadi terpecah belah antara satu dengan yang lain. Bahkan ketika itu Nabi mengisyaratkan seorang sahabat.
Dan apa yang dikatakan oleh para sahabat tersebut? Kata para sahabat, apakah ini masa kehancuran kami? Kata Nabi, itu fitnah. Kemudian sahabat tadi berkata, maka ini adalah kehancuran, kehancuran, dan kehancuran. Jika seorang muslim sesama muslim tidak bisa saling menghalalkan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, atau tak bisa bersilaturahim dengan baik antara satu dengan yang lain, itu tanda bahwa kita sudah dekat dengan hari kiamat. Itu tanda, kata Nabi, bahwa kalian berada di akhir zaman. Setiap umat muslim tak mau lagi memberikan maaf kepada saudara muslim. Itu tanda, kata Nabi, seorang muslim tidak lagi mau memberikan maafnya dan meminta maaf. Jika kalian temukan, kata Nabi, maka di situ letak tanda datangnya akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melihat hari ini betapa banyak manusia-manusia yang lidahnya mudah menyakiti, tangannya mudah memukul, kakinya mudah menendang. Hanya karena persoalan-persoalan sepele. Kenapa? Karena kecintaan mereka terhadap dunia, karena gengsi yang mereka miliki, karena segala urusan-urusan yang sepele yang membuat diri mereka berada di atas dan memandang rendah manusia-manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Orang yang menjaga persaudaraan antara satu dengan yang lain karena Allah, dan mereka terpisah atau berpisah karena Allah, inilah orang-orang yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Maka jangan pernah membayangkan hari kiamat dan surga di hadapan kita jika kita masih menyakiti satu hati manusia saja. Jangan karena perbedaan kita menjadi manusia yang buas terhadap saudara kita sendiri. Jangan karena hanya persoalan perbedaan pendapat kita menjadi manusia yang rakus dengan apa yang kita miliki. Dan jangan karena persoalan-persoalan yang memang kita masih dalam satu tauhid, kita merasa seolah-olah perbedaan yang kita miliki menjadi kebenaran yang mutlak atas diri kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى